Tema di bulan Juni tahun ini adalah Living in a New Normal. Hidup dalam suatu normal yang baru atau hidup dalam suatu tatanan yang baru. Oleh sebab itu, mari kita pergunakan waktu demi waktu yang ada untuk hidup dalam penyertaan Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu.
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk curahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, terima kasih Tuhan, Kau yang layak kami sembah Tuhan. Amin. Come on, semua yang ada di rumah berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita dong. Yeah. Hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan. Kaulah Allah yang mulia, Yesus. Amin. Katakan sama-sama ya semua. Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat
Tuhan. Kau sungguh dahsyat Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Saatnya ya Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kamu menjamah setiap kami ya Tuhan. Berkati setiap kami ya Bapa. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita harus benar-benar menyadari bahwa sekarang ini kita sedang ada di dalam era yang baru dalam kehidupan setiap kita, yaitu era yang disebut dengan era new normal. Di dalam era ini kita dituntut untuk mengalami banyak perubahan dan mengalami banyak penyesuaian-penyesuaian di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena itu begitu pentingnya kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik supaya kita tetap bisa berkemenangan dan mengalami keberhasilan di dalam era yang baru ini. Karena itu pada minggu yang lalu sama-sama kita telah belajar hal penting pertama yang harus kita bangun dalam kehidupan kita adalah kita harus membangun kehidupan yang berpegang kepada janji-janji Tuhan. Dan pada minggu yang kedua ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara bersama-sama untuk belajar hal penting kedua yang harus kita bangun dalam kehidupan kita agar kita tetap berkemenangan dan mengalami keberhasilan di dalam era yang baru ini, yaitu membangun kehidupan yang bergantung kepada penyertaan Allah. Karena itu saya mengajak kita untuk sekali lagi membaca Yosua pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kalau kita memperhatikan ayat yang kelima, di sini Tuhan menekankan tentang janji penyertaannya kepada Yosua dan orang Israel. Pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan menekankan dan mengingatkan tentang janji penyertaan ini? Tentu saja Bapak Ibu Saudara, untuk masuk di dalam era yang baru atau untuk masuk di dalam suasana yang baru, untuk masuk di dalam tempat yang baru, orang Israel memiliki ketakutan. Apalagi mereka sudah tahu tentang keadaan tanah Kanaan yang mereka akan masuki. Di mana mereka semua tahu bahwa di sana ada orang-orang yang jauh lebih hebat dari mereka secara fisik, secara pengalaman. Dikatakan bahwa di sana ada raksasa-raksasa yang jauh lebih besar daripada mereka. Dan tentu itu bisa membuat hati mereka jadi tawar dan bisa menjadi gentar untuk masuk ke sana. Karena itu Tuhan mengingatkan mereka bahwa kamu tidak akan ke sana sendiri, tapi aku akan menyertai engkau. Dari sini kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa begitu pentingnya
penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita bisa mengalami kemenangan dan keberhasilan di dalam era yang baru di dalam kehidupan setiap kita. Karena itu kita harus memiliki pemahaman yang benar, kita harus mengerti makna daripada hidup yang bergantung kepada penyertaan Allah ini, supaya kita dapat bergantung dengan benar kepada penyertaan Allah di dalam kehidupan setiap kita. Karena itu kita akan sama-sama melihat ada 3 makna daripada hidup bergantung kepada penyertaan Allah. Makna yang pertama dari hidup bergantung kepada penyertaan Allah adalah hidup mengandalkan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Kalau kita baca di dalam ayat yang kelima dari pasal 1 yang sudah kita baca tadi, khususnya di dalam bagian B dikatakan, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Apa yang Tuhan inginkan sehingga Tuhan mengingatkan kepada Yosua bahwa aku akan menyertai engkau seperti aku menyertai Musa. Artinya Tuhan ingin supaya Yosua punya gambaran yang benar tentang bagaimana Tuhan akan menyertai dia. Sebab tentu Yosua tahu karena dia hidup bersama-sama dengan Musa selama ada di padang gurun. Dan Yosua pasti tahu persis bagaimana Tuhan menyertai perjalanan kehidupan Musa selama ada di padang gurun. Karena itu Tuhan ingatkan bahwa seperti aku telah menyertai Musa yang kamu tahu itu, demikianlah aku akan menyertai engkau ketika engkau memasuki tanah Kanaan, ketika engkau memimpin orang Israel untuk menduduki tanah Kanaan itu. Dari sini kita bisa lihat bahwa Tuhan katakan kepada Yosua, aku tidak akan membiarkan engkau. Jadi di sini Tuhan ingin berkata kepada Yosua, kamu enggak usah takut, kamu enggak usah khawatir, kamu enggak usah tawar hati. Karena aku tidak akan membiarkan engkau menghadapi bangsa yang lebih hebat daripada kamu itu. Atau dengan kata lain Tuhan tekankan kepada Yosua bahwa kamu tidak perlu takut karena aku tidak akan membiarkan kamu berjuang sendiri. Aku tidak akan membiarkan kamu berperang sendiri, tapi aku akan berperang bersama-sama dengan engkau. Aku akan berjuang bersama-sama dengan engkau. Aku akan berusaha bersama-sama dengan engkau. Dan ini penting bagi kita semua Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam hidup di dalam penyertaan Allah, artinya kita hidup mengandalkan pertolongan dari Tuhan. Dan Tuhan janji, Tuhan katakan, dan kalau Dia menyertai kita, maka Dia tidak akan membiarkan kita, tetapi Dia akan bersama-sama dengan kita. Dia akan bersama-sama dengan kita menghadapi semua kesukaran, menghadapi semua perjuangan yang kita harus hadapi di dalam kehidupan setiap kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kita sedang ada di dalam masa-masa yang sukar saat ini, dan kalau kita berpegang kepada janji Tuhan, maka seharusnya ini adalah kekuatan tersendiri bagi kita. Seharusnya ini menjadi penghiburan tersendiri kepada setiap kita. Karena kita tidak menghadapi kesukaran ini seorang diri, tapi kita sedang menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak berjuang seorang diri, tapi kita sedang berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Dan itulah yang dimaksudkan dengan hidup bergantung kepada penyertaan Allah. Dan perlu kita pahami, kalau kita hidup bergantung kepada penyertaan Allah, berarti kita hidup mengandalkan pimpinan, kita hidup mengandalkan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Berarti kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak mengandalkan orang lain, dan juga kita tidak mengandalkan pengalaman-pengalaman yang ada di dalam kehidupan setiap kita. Kita sama-sama membaca Mazmur pasal 121, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Dalam bagian firman Tuhan ini, pemazmur menjelaskan tentang pengalamannya berkaitan dengan pertolongan di dalam kehidupan dia. Dan dia katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Artinya aku mencari pertolongan kemana-mana, tetapi aku tidak mendapatkan pertolongan. Pertolongan yang aku dapatkan cuma satu, yaitu pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Dan ini Bapak Ibu Saudara memberikan pemahaman bagi setiap kita, atau memberikan peringatan bagi setiap kita, supaya kita tidak perlu mencari pertolongan ke tempat yang lain, sebab sesungguhnya pertolongan Tuhanlah yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, dan pertolongan itu tidak perlu kita cari jauh-jauh, sebab Tuhan janji untuk menyertai kehidupan kita. Tuhan janji untuk kita berjuang bersama-sama dengan kita. Tuhan janji untuk kita berperang bersama-sama dengan Dia di dalam seluruh kehidupan kita. Kemudian Tuhan katakan di sana, aku tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan bilang, aku tidak akan membiarkan engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Artinya Tuhan katakan kepada orang Israel, memang kamu masuk dalam tanah Kanaan, mana yang selama ini kamu makan tidak kamu akan lihat lagi. Tapi kamu tidak perlu takut akan semuanya itu, karena aku tidak akan membiarkan engkau mengalami kelaparan di dalam kehidupanmu. Aku tidak akan membiarkan engkau mengalami kekurangan di dalam kehidupanmu, karena aku akan memelihara kehidupanmu. Dan Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan umatnya, tentu kita tidak perlu meragukan kemampuan dan kehebatan Tuhan ini. Tuhan sangat terbukti mampu memelihara kehidupan umatnya. Dia telah memelihara umatnya Israel selama 40 tahun di padang gurun dengan memberikan makan, yaitu mana dari sorga untuk setiap mereka. Kita juga lihat dalam bulan yang lalu sama-sama kita telah belajar bagaimana Tuhan memelihara kehidupan Elia hambanya dengan memerintahkan atau memakai burung gagak untuk memberikan makanan, untuk melayani kehidupan Elia dengan memberikan makanan kepada Elia, dan juga memakai janda yang miskin untuk memberikan makan kepada Elia. Di sini kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara bahwa berjalan di dalam penyertaan Tuhan, kita tidak perlu takut, tidak perlu meragukan tentang kemampuan Tuhan di dalam memelihara kehidupan setiap kita. Sebab Tuhan tidak pernah kehabisan cara, Tuhan tidak pernah kehabisan akal, Tuhan tidak pernah kehabisan ide untuk memelihara kehidupan setiap kita. Itulah sebabnya begitu pentingnya kita harus bergantung kepada penyertaan Allah. Karena di dalam penyertaan Allah inilah kita akan mengalami pertolongan daripadanya untuk memberikan kita kekuatan, untuk memberikan kita kemampuan menghadapi segala kesukaran dalam kehidupan kita. Dan kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan untuk memberikan kehidupan, untuk memberikan kecukupan bagi setiap kita, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, sehingga kita tetap bisa menikmati kehidupan sekalipun kita berada di tengah-tengah kesukaran. Belajar dari kehidupan pemazmur ini, sekali lagi kita katakan atau kita harus tahu bahwa pertolongan kita hanya datangnya daripada Tuhan. Sehingga kita tidak perlu mencari pertolongan ke tempat-tempat yang lain. Hal kedua yang merupakan makna daripada hidup bergantung kepada penyertaan Allah adalah ketika kita hidup bergantung kepada penyertaan Allah, itu bukan berarti kita bebas dari kesukaran. Dan itu juga bukan berarti segala sesuatu dipermudah di dalam kehidupan kita. Artinya berjalan di dalam penyertaan Tuhan, kita akan tetap mengalami kesukaran. Kesukaran kita akan tetap menjadi kesukaran bagi kita. Itulah sebabnya dia katakan kepada Yosua, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Kita lihat sama-sama bagaimana Tuhan menyertai kehidupan Musa selama mulai Musa keluar, memimpin Israel keluar dari tanah Mesir, dan selama 40 tahun berjalan di padang gurun.
Apakah Musa bebas dari kesukaran? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat sama-sama ada begitu banyak kesukaran yang dialami oleh Musa. Ada begitu banyak kesulitan yang dihadapi oleh Musa. Tetapi Musa sedang ada di dalam penyertaan Tuhan. Dari sini kita bisa lihat sekali lagi bahwa sekalipun kita berjalan dalam penyertaan Tuhan, bukan berarti kita bebas dari kesukaran. Musa harus tetap berjuang, Musa harus tetap berperang, Musa harus tetap berusaha sekalipun dia ada di dalam penyertaan Tuhan. Kalau begitu mungkin kita akan bertanya, kalau begitu apa gunanya penyertaan Tuhan kepada kita? Kalau kita harus tetap mengalami kesukaran, kalau kita harus tetap berjuang, kalau kita harus tetap berusaha, Bapak Ibu Saudara perlu kita sadari bahwa di dalam perjuangan kita, di dalam usaha kita, kita tidak akan mengalami kemenangan, kita tidak akan mengalami keberhasilan tanpa pertolongan dari Tuhan. Itulah sebabnya kita membutuhkan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi kalau kita lihat keberhasilan-keberhasilan yang dialami oleh Musa di dalam perjuangannya, di dalam usahanya, itu bukan karena kemampuan Musa, tetapi karena kehadiran Tuhan yang menyertai Musa. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan Bapak Ibu Saudara, bahwa sekalipun kita berjalan dalam penyertaan Tuhan, namun kita harus tetap bertanding. Ingat, kehidupan kekristenan kita ini seperti sebuah pertandingan di mana kita dituntut, di mana kita diharapkan untuk harus menjadi pemenang di dalam pertandingan ini. Dan untuk kita bisa mengalami kemenangan dalam pertandingan iman kita, dalam kehidupan kekristenan kita, khususnya di dalam era yang baru ini, kita harus menjadi pemenang. Bagaimana caranya kita bisa mengalami kemenangan? Kita membutuhkan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Bagaimana kita bisa memenangkan peperangan dalam kehidupan setiap kita? Kita membutuhkan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yaitu penyertaan yang bukan untuk membebaskan kita dari kesukaran, untuk membebaskan kita dari pertandingan, bukan untuk mempermudah kesukaran kita, tetapi penyertaan untuk memberikan pertolongan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan hikmat bagi kita, memberikan jalan keluar bagi kita, sehingga kita dapat menanggung, sehingga kita dapat melewati, sehingga kita dapat memenangkan setiap pertandingan iman dan peperangan iman di dalam kehidupan setiap kita. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus tetap melakukan bagian kita sekalipun kita ada di dalam penyertaan Tuhan ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita melihat contoh yang lain di dalam Alkitab. Kalau kita ingat kehidupan daripada Yusuf, coba kita baca Kejadian pasal yang ke-39, ayatnya yang kedua dan ayat yang ke-21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan ia melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Jelas dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Tetapi Yusuf harus tetap mengalami kesukaran dalam kehidupannya. Dia harus menjadi budak. Dia harus dipenjara. Namun kita lihat di sini bahwa penyertaan Tuhan membuat Yusuf mengalami keberhasilan di tengah-tengah kesukaran yang dia alami di dalam kehidupannya. Jadi apa yang Tuhan lakukan bagi Yusuf bukan membebaskan dia dari kesukaran, tapi memberikan dia kekuatan, memberikan hikmat baginya, memberikan jalan keluar baginya, sehingga dia tetap mengalami kemenangan dan keberhasilan di dalam kesukaran yang dia alami. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup bergantung kepada penyertaan Tuhan, maka doa kita juga harus tepat kepada Tuhan.
Ketika kita berdoa, kita bukan lagi berdoa untuk meminta supaya Tuhan membebaskan kita dari kesukaran. Bukan lagi berdoa supaya Tuhan mengangkat kesukaran-kesukaran dalam kehidupan kita. Tapi yang perlu kita doakan adalah kita minta supaya Tuhan memberikan kita kekuatan. Kita minta supaya Tuhan memberikan kita hikmat. Kita minta supaya Tuhan memberikan kita jalan keluar. Supaya kita bisa berkemenangan di dalam kehidupan setiap kita. Tentu kita semua tahu bahwa Tuhan ingin supaya kita berkemenangan Bapak Ibu Saudara. Dan untuk kita berkemenangan maka kita harus bertanding, maka kita harus berperang. Dan untuk kita berhasil kita harus berusaha, kita harus berjuang. Dan tanpa semuanya itu maka tidak ada kemenangan dan tidak ada keberhasilan di dalam kehidupan kita. Jadi karena Tuhan ingin kita berkemenangan dan Tuhan ingin supaya kita berhasil Bapak Ibu Saudara, maka Dia menyertai kita bukan untuk mengangkat kesukaran kita, bukan untuk mempermudah kesukaran kita, tapi Dia menyertai kita untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan hikmat dan memberikan jalan keluar kepada setiap kita sehingga kita dapat berkemenangan di dalam kehidupan setiap kita. Hal ketiga yang merupakan makna daripada hidup bergantung kepada penyertaan Tuhan adalah hidup bersedia untuk hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, makna ketiga daripada hidup bergantung kepada penyertaan Allah adalah bersedia untuk hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita lihat arti daripada kata menyertai ini, artinya adalah menemani atau mendampingi atau mengiringi. Jadi kalau kita ingin kita disertai oleh Tuhan, maka kita harus tahu bahwa ketika Tuhan menyertai saya, maka Dia itu mendampingi saya. Maka Dia itu berjalan bersama-sama dengan saya. Karena itu kalau saya mau hidup disertai oleh Tuhan, maka saya harus bersedia untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam seluruh kehidupan saya. Dan itu yang Tuhan inginkan kepada Yosua. Supaya Yosua menyadari bahwa dia harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dia harus mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan untuk menjalani tanah Kanaan, untuk menduduki tanah Kanaan. Dan kita harus tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tentu ada konsekuensinya bagi kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa berjalan bersama-sama dengan Tuhan itu tidak akan sembarangan. Tapi ada konsekuensi yang harus kita alami dalam kehidupan kita. Dan konsekuensi yang pertama adalah bahwa kita harus tidak berjalan menurut jalan kita sendiri atau maunya kita sendiri. Karena itu di dalam ayat yang ke-8 dari Yosua pasal 1, di sini Tuhan katakan kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Apa yang Tuhan katakan kepada Yosua? Engkau harus bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Supaya dengan demikian engkau akan berhasil. Supaya dengan demikian engkau akan beruntung. Jadi konsekuensi bagi Yosua adalah dia harus bersedia untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan, itu artinya Yosua tidak bebas untuk berjalan menurut maunya sendiri. Tapi justru seharusnya adalah dia harus mau untuk berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan dia. Artinya bahwa Yosua tidak diberi kebebasan atau tidak bebas untuk menentukan mengambil keputusan-keputusan menurut maunya. Mengambil tindakan-tindakan menurut maunya sendiri. Tapi Tuhan katakan dia harus bertindak hati-hati
Artinya dia harus mengambil tindakan-tindakan yang tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Dia harus mengambil keputusan-keputusan yang harus sesuai dengan firman Tuhan. Dan Tuhan katakan hanya dengan demikian kehidupannya akan berhasil dan akan beruntung. Demikian juga dengan kita semua Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau mengalami kehidupan dalam penyertaan Tuhan di tengah-tengah era yang baru, yang sukar dan sulit bagi kita dalam kehidupan setiap kita pada saat ini, maka kita harus bersedia untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, konsekuensinya adalah kita tidak berjalan, kita tidak boleh berjalan menurut maunya kita sendiri, tetapi kita harus berjalan, bertindak hati-hati sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk kita bisa bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita harus memiliki kehidupan yang menghargai firman Tuhan, yang mengutamakan firman Tuhan. Kita harus menyediakan waktu kita, menjadikan firman Tuhan sebagai sesuatu yang penting. Kita tidak boleh mengabaikan firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Tuhan katakan Yosua harus merenungkan. Artinya Yosua harus menyediakan waktu untuk belajar, untuk memahami, supaya dia tahu apa yang ada di dalam firman Tuhan. Supaya dengan demikian dia dapat bertindak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Artinya tidak mungkin kita bisa bertindak sesuai dengan firman Tuhan kalau kita tidak mau belajar firman Tuhan. Jadi dengan kata lain, kalau kita mau mengandalkan Tuhan di tengah-tengah masa sukar yang sedang kita alami saat ini, untuk mengalami penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita harus menyediakan waktu untuk kita terus belajar dan merenungkan firman Tuhan. Karena dengan demikian kita akan dapat bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian konsekuensi yang kedua adalah kita harus menghargai dan menghormati Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena berjalan bersama, berjalan dalam penyertaan Tuhan artinya berjalan ditemani, berjalan disertai, berjalan didampingi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita saja kita tidak akan senang berjalan atau menemani orang-orang yang tidak menghargai kita dalam kehidupan kita. Coba siapa yang ada di sini atau siapa yang menyaksikan ya firman Tuhan ini yang bisa bersuka cita berjalan beriringan dengan orang yang tidak menghargai dan orang yang tidak menghormati dia. Nah, kalau kita saja tidak bisa seperti itu, apalagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, atau demikian juga dengan Tuhan. Tuhan tidak akan senang mendampingi, menyertai orang yang tidak menghargai dan tidak menghormati dia. Jadi kita wajib untuk menghargai dan menghormati Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat terakhir kita baca sama-sama, Yosua pasal 7 ayat 10 dan ayat yang ke-12. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa, melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Di sini kita lihat Tuhan benar-benar menuntut supaya orang Israel menghargai dan menghormati Tuhan yang menyertai kehidupan setiap mereka. Dan Tuhan katakan di sini, Tuhan tidak akan menyertai lagi kalau mereka tidak bisa menghargai dan menghormati Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi kalau kita benar-benar ingin mengalami penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita harus bersedia untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita harus tahu ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ada konsekuensinya bagi kita. Konsekuensi yang pertama adalah kita tidak boleh berjalan menurut maunya kita sendiri, tapi kita harus berjalan sesuai dengan kehendak atau sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian konsekuensi yang kedua, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan adalah wajib bagi kita untuk menghargai dan menghormati Tuhan dalam kehidupan kita.
Menghargai dan menghormati Tuhan inilah yang kita sebut dengan hidup takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam era yang baru ini, yang tentu tidak menjanjikan kenyamanan dan ketenangan bagi kita, tetapi sebaliknya adalah menyediakan, atau yang pasti adalah kita akan menghadapi banyak kesukaran dan kesulitan di dalamnya. Tetapi yang penting bagi kita adalah kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus membangun diri kita untuk hidup bergantung kepada janji Tuhan. Dan yang kedua adalah kita harus membangun kehidupan kita untuk bergantung kepada penyertaan Tuhan. Dan makna daripada hidup bergantung kepada penyertaan Tuhan adalah yang pertama, hidup bergantung kepada penyertaan Tuhan artinya hidup mengandalkan pertolongan dan pimpinan Tuhan. Yang kedua, makna daripada hidup mengandalkan penyertaan Tuhan adalah bukan berarti kita bebas dari kesukaran, dan bukan berarti kesukaran kita akan dipermudah secara otomatis, tetapi kita harus tetap berjuang, kita harus tetap berperang, kita harus tetap bertanding, kita harus berusaha, sebab Tuhan tidak janji membebaskan kita dari kesukaran, tapi yang Dia janjikan bagi kita adalah memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan, memberikan kita hikmat, memberikan kita jalan keluar, sehingga kita bisa berkemenangan di dalam segala kesukaran yang kita alami. Dan yang ketiga, makna daripada hidup bergantung kepada penyertaan Allah adalah bersedia untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan konsekuensi daripada hidup berjalan bersama dengan Tuhan adalah kita tidak boleh berjalan menurut maunya kita sendiri, tapi harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, berjalan bersama dengan Tuhan, konsekuensinya adalah kita harus menghargai dan menghormati Tuhan atau takut akan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Dengan demikian kita akan berkemenangan dan kita akan mengalami keberhasilan di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tunduk kepala dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami datang bersyukur di hadapan-Mu ya Allah, untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami akan pentingnya hidup mengandalkan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami tahu bagaimana kami harus hidup bergantung dalam penyertaan-Mu ya Allah. Terima kasih Engkau menolong setiap kami ya Bapa, supaya kami mampu mengandalkan pertolongan dan pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, kami tidak mencari pertolongan ke tempat-tempat yang lain, karena sesungguhnya pertolongan kami datangnya daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga menolong setiap kami ya Bapa, supaya di dalam kehidupan kami mengandalkan Tuhan, kami hidup bergantung kepada penyertaan-Mu ya Allah. Kami tahu ketika kami hidup bergantung kepada penyertaan-Mu ya Tuhan, bukan berarti kami bebas dari kesukaran. Engkau tidak menyertai kami untuk mengangkat kesukaran kami, tapi Engkau menyertai kami untuk memberikan kekuatan bagi kami, untuk memberikan hikmat bagi kami, untuk memberikan jalan keluar bagi kami. Kami harus tetap berjuang, kami harus tetap bertanding, kami harus tetap berperang ya Allah. Dan olehnya lah Tuhan, Engkau akan memberikan kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kami. Tuhan juga tolong kami ya Tuhan, agar kami sadar bahwa ketika kami bergantung kepada penyertaan-Mu, maka kami harus bersedia berjalan bersama-sama dengan Engkau, menjalani kehidupan kami bersama dengan Engkau. Kami tidak bebas untuk berjalan menurut maunya kami sendiri, tetapi di dalam berjalan bersama dengan Engkau, kami harus bertindak sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Allah. Di dalam berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan, kami harus menghargai dan menghormati Engkau. Dan biarlah Tuhan, oleh semuanya itu Tuhan, janji-Mu digenapi bagi kami, bahwa kami akan mengalami kemenangan, dan kami akan beruntung, dan kami akan berhasil di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap umat-Mu. Tuhan menolong setiap umat-Mu, Tuhan menjamah setiap umat-Mu, setiap pergumulan mereka Tuhan Engkau jawab sesuai dengan kehendak-Mu, dan biarlah olehnya Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Firman yang baru saja kita dengar membuat kita menyadari pentingnya hidup dalam penyertaan Tuhan. Kita ada sampai saat ini karena kasih dan penyertaan Tuhan.
Kesan sudah bisa dilaksanakan seperti biasa. Bisa dilaksanakan di Geraha MDC atau di rumah, namun pastikan tidak bermasalah dengan masyarakat setempat. Juga tetap memperhatikan protokol kesehatan. Mengenai hari dan waktu ditentukan oleh kesan masing-masing. Adapun beberapa hal yang harus kita lakukan dalam ibadah, menggunakan masker, mencuci tangan sebelum masuk ruang ibadah, cek suhu tubuh. Untuk sementara tidak berjabat tangan, duduk sesuai jarak, dan tidak membawa anak kecil. Bagi jemaat yang dalam keadaan sakit seperti flu, batuk, suhu badan lebih dari 30 derajat Celcius, diharapkan untuk sementara ibadah online. Begitu pula dengan anak-anak sekolah minggu masih tetap ibadah online di rumah masing-masing. Doa puasa untuk MDC Sorong seperti biasa hari Jumat di Geraha MDC jam 6 sore. Dan untuk MDC Ambon untuk sementara masih doa di rumah masing-masing setiap hari Sabtu jam 5 sore. Diharapkan semua jemaat ikut berpuasa di hari tersebut. Mari siapkan persembahanmu saudara. Kita siapkan berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Katakan sama-sama ya semuanya. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Katakan keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Mulia Bapak Ibu, mari saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Dan kita akan berdoa. Bapa, Engkau baik ya Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Engkau sungguh baik dan teramat baik ya Tuhan. Kami telah diberkati ya Tuhan melalui pujian kami ya Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami telah diberkati ya Allah. Kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk kekuatan Kau berikan dalam kehidupan setiap kami. Dalam menghadapi ya Tuhan tantangan-tantangan yang kami hadapi saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami telah memberi ya Tuhan persembahan ya Tuhan. Inilah sebagian dari kami ya Tuhan. Yang kami dapat memberi kepada-Mu ya Tuhan. Dan Engkau terus beri kekuatan bagi setiap kami ya Allah. Untuk dapat memberi yang terbaik ya Tuhan. Ingatkan kami ya Tuhan. Untuk hal untuk memberi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Untuk anugerah-Mu yang terbaik dalam kehidupan setiap kami. Hamba telah berdoa ya Tuhan. Untuk umat-Mu ya Tuhan. Dimanapun mereka berada ya Tuhan. Yang saat ini ya Tuhan. Yang sedang menonton ya Tuhan. Dan sedang beribadah ya Tuhan secara online ya Tuhan. Kau menyerahkan kami semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah ya Tuhan ibadah hari ini ya Tuhan dapat memberkati setiap kami ya Tuhan. Setiap kami yang mengikuti ibadah pada hari ini ya Tuhan. Kalau ada yang sakit ya Tuhan,
Hamba berdoa ya Allah, biarlah Engkau menyembuhkan mereka ya Allah. Yang saat ini ya Tuhan menghadapi hal-hal yang sulit ya Tuhan dalam kehidupan mereka, baik itu ekonomi ya Tuhan. Hamba berdoa ya Allah, biarlah ulurkan tangan kasih-Mu kepada mereka ya Tuhan. Engkau memberi kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Engkau beri penghiburan bagi mereka ya Allah. Biarlah hidup mereka ya Tuhan selalu bersandar kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau baik ya Allah. Bapak Ibu, mari arahkan hati dan terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.